Perkenalkan, nama saya Dinda Apriliani dengan NIM 2111022004 dari Program Studi dan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, yaitu pengertian kredit. Secara umum, pengertian kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu yang tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Dalam bidang ekonomi, didefinisikan sederhana bahwa kredit adalah penundaan pembayaran. Di Indonesia, Undang-Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasikannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan pemberian kredit. Pemberian kredit tentunya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung pada tujuan bank itu sendiri. Dalam prakteknya, tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah untuk mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi hasil keuntungan ini biasanya akan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua yaitu untuk membantu usaha. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan dana baik untuk investasi, modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, pihak penerima kredit akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membantu pemerintah. Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin baik, karena artinya akan ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi kredit. Selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga memiliki fungsi. Beberapa fungsi kredit diantaranya yaitu yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan di rumah, tentunya tidak akan menghasilkan sesuatu. Dengan diberikannya kredit, nilai uang akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit. Kemudian untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan nyatanya dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Misalnya pengusaha mebel yang memperoleh dana kredit lalu mengubah bahan dasar kayu menjadi berbagai bentuk furniture. Kemudian untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang diberikan atau disalurkan dalam bentuk kredit akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Inilah yang akan menjadikan suatu daerah yang kekurangan untuk dapat memperoleh uang dari daerah lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan peredaran barang. Sama dengan fungsi kredit untuk meningkatkan peredaran uang barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar karena adanya kredit, sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya juga bertambah. Kemudian yang keempat yaitu ada unsur-unsur kredit. Unsur kredit yang pertama yaitu kepercayaan. Maksud dari kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu tenggang waktu, yaitu suatu periode atau jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Kemudian yang keempat, prestasi atau objek kredit. Pemberian kredit tidak diberikan dalam bentuk uang saja, melainkan juga dalam bentuk barang atau jasa. Yang kelima yaitu jenis-jenis kredit. Jenis kredit yang pertama, jenis kredit dari segi kegunaan terdiri atas kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha.
Kemudian kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Yang kedua, jenis kredit dari segi tujuan. Di antaranya ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi. Yang kedua ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya perumahan, kredit mobil, dan sebagainya. Dan ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Kemudian yang ketiga ada jenis kredit dari segi jangka waktu atau periode. Di antaranya ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek ini yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang yaitu jenis kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Biasanya jangka waktunya di atas 3 atau 5 tahun. Yang keempat yaitu jenis kredit dari segi jaminan. Di antaranya ada kredit demi jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan baik dalam bentuk barang berwujud, tidak berwujud, atau jaminan orang. Kemudian ada kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan melihat aspek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank. Yang keenam yaitu ada prinsip atau dasar pemberian kredit. Di Indonesia ternyata untuk memberikan kredit ada dasar-dasar yang digunakan sebagai landasan prosesnya, yaitu pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 8 ayat 1 yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Kemudian pasal 8 ayat 2 yaitu bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketujuh yaitu aspek kredit, aspek penilaian kredit. Yang pertama yaitu ada aspek hukum. Aspek hukum merupakan hal pertama yang perlu perusahaan ketahui adalah aspek hukum. Aspek ini memiliki tujuan mengetahui legalitas badan usaha. Selain itu, mengetahui pula izin yang dimiliki perusahaan dalam mengajukan kredit. Validitas dan keabsahan akta perusahaan menjadi dasar sebuah perusahaan dalam mengajukan kredit. Dari akta tersebut akan terlihat siapa saja pemilik modal dan jumlah modal yang dimiliki masing-masing pemodal. Adapun surat-surat yang perlu dilihat validitasnya adalah surat izin usaha perdagangan untuk sektor perdagangan, kemudian surat izin usaha industri untuk sektor industri, kemudian nomor pokok wajib pajak, kartu tanda penduduk, tanda daftar perusahaan, sertifikat tanah, dan sertifikat deposito. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Hal kedua yang perlu diketahui perusahaan adalah aspek pasar. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar permintaan konsumen terhadap suatu produk baik masa kini ataupun masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada aspek keuangan. Setelah aspek pemasaran dan aspek hukum, aspek ketiga yang perlu diketahui adalah aspek keuangan. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dimiliki untuk membiayai perusahaan dan bagaimana dana tersebut dikelola. Dari pengelolaannya akan terlihat bagaimana cash flow dari perusahaan, kemudian adakah keuntungan yang diperoleh selama periode sebelumnya atau justru adanya kerugian. Beberapa aspek keuangan yang perlu diketahui adalah rasio solvabilitas, rasio likuiditas, payback period, break-even point, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada aspek teknis dan operasi. Untuk aspek yang satu ini yaitu aspek teknis dan operasi lebih menekankan kepada produksi dan kapasitas mesin yang digunakan. Bagi dunia perbankan,
Lokasi bisnis menjadi pertimbangan penilaian kredit. Selain itu, layout dalam lokasi dan kecanggihan teknologi juga menjadi dasar penilaian kredit. Selanjutnya yang kelima ada aspek manajemen. Aspek manajemen yaitu penilaiannya secara struktur organisasi perusahaan, latar belakang, dan pengalaman sumber daya manusia. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek juga menjadi aspek penting dalam penilaian kredit. Yang keenam, aspek sosial ekonomi. Salah satu penilaian dari aspek sosial ekonomi yaitu melihat dampak yang ditimbulkan dari perusahaan ketika mengelola sebuah proyek terhadap masyarakat. Contohnya, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta wilayah setempat. Kemudian yang kedelapan yaitu prosedur pemberian kredit. Yang pertama ada pemeriksaan berkas. Tujuan pemeriksaan berkas ialah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap dan sudah benar sesuai dengan persyaratan. Apabila menurut pihak perbankan belum lengkap, maka nasabah akan diminta untuk segera melengkapinya sampai batas waktu yang ditentukan, dan apabila nasabah tidak sanggup untuk melengkapinya, maka kredit akan dibatalkan. Kemudian yang kedua, wawancara satu. Wawancara satu adalah penyelidikan kepada calon peminjam secara langsung berhadapan dengan calon peminjam. Yang ketiga yaitu ada on the spot. On the spot ini ialah kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek secara langsung yang akan dijadikan usaha maupun jaminan. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan hasil wawancara satu. Dan yang keempat yaitu ada wawancara dua. Wawancara dua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin masih terdapat kekurangan pada saat setelah dilakukannya on the spot di lapangan. Yang kelima yaitu ada penilaian dan analisis. Penilaian dan analisis kebutuhan kredit ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan kredit yang sebenarnya. Kemudian yang keenam yaitu keputusan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini ialah menentukan apakah kredit tersebut akan diberikan atau malah ditolak. Apabila diterima, maka akan dipersiapkan administrasinya. Biasanya meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama itu jumlah uang yang diterima, jangka waktu, biaya-biaya yang harus dibayar, penandatanganan akta kredit, dan perjanjian lain. Kemudian yang ke-8 yaitu realisasi kredit. Realisasi kredit ini akan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang dibutuhkan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dan yang ke-9 penyaluran atau penarikan. Penyaluran atau penarikan ini adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit serta bisa diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit ini sekaligus aman. Yang ke-9 ada penyebab. Yang ke-9 itu penyebab terjadinya kredit macet. Yang pertama faktor internal. Penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit macet ini berasal dari pihak lembaga atau penyedia pinjaman itu sendiri. Setiap manusia tentunya tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Ditambah lagi dengan adanya kondisi dan juga situasi lingkungan yang penuh dengan bentuk ketidakpastian. Untuk itu, agar bisa menekan dan juga meminimalisir adanya risiko kredit macet, kita bisa melakukan berbagai hal wajib berikut ini. Yang pertama, memperketat tim analisis kredit. Kemudian yang kedua, untuk pihak bank atau penyalur kredit, ada baiknya untuk tidak terlalu dalam mengejar targetnya. Yang ketiga, membuat analisa yang baik. Yang keempat, menetapkan kelasan kredit sesuai dengan kebutuhan pihak peminjam. Yang kelima, menghindari jaminan sebagai satu-satunya faktor aman dalam menganalisa. Yang ketujuh, merealisasikan pengajuan kredit secara tepat waktu. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor selanjutnya dari adanya kondisi kredit macet adalah datang dari pihak peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. Umumnya, pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan
adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan, atau memang sengaja untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu. Yang ke-10, penyelesaian kredit macet. Cara mengatasi utang jika mengalami kredit macet, di antaranya yang pertama yaitu rescheduling. Hal pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami kondisi kredit macet adalah dengan mengajukan penjadwalan ulang atau rescheduling. Beberapa hal yang bisa dijadwalkan ulang adalah jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran bunga, ataupun jumlah pembayaran setoran dana. Dengan melakukan cara ini, maka pihak kreditur akan memperoleh waktu pelunasan yang lebih lama dari sebelumnya, sehingga pihak kreditur akan berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa melunasi kreditnya. Kemudian yang kedua yaitu reconditioning. Dalam langkah ini, pihak kreditur tidak hanya bisa mengubah lamanya jangka waktu pembayaran tagihan, tapi juga bisa mengubah syarat dan juga ketentuan yang mampu meringankan kreditnya. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah besaran suku bunga agar pihak debitur bisa membayar kewajibannya setiap bulan. Cara lainnya adalah dengan mengubah jangka waktu peminjaman, perubahan pembayaran, dan juga cara lainnya. Yang ketiga yaitu restructuring. Langkah terakhir yang mungkin mampu membantu pihak kreditur dalam mengatasi kredit macetnya adalah dengan restruktur atau melakukan penataan ulang. Dengan menggunakan langkah ini, maka pihak kreditur akan melakukan pengurangan suku bunga kredit, memotong denda, dan juga menambah waktu angsuran. Cara ini adalah cara terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak kreditur untuk menyelamatkannya dari kredit macet. Untuk itu disarankan agar pihak kredit mampu bertanggung jawab dan mencari cara tentang bagaimana prosedur yang diperlukan untuk bisa melakukan berbagai langkah tersebut. Disarankan juga agar pihak debitur langsung menginformasikan atau datang langsung ke pihak kreditur agar bisa berdiskusi langsung tentang cara penyelesaian yang baik. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.